Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Aziz Solihin, mahasiswa Teknik Informatika UNESA tahun 2019. Kali ini saya akan menjelaskan tentang standarisasi jaringan komputer. Standarisasi jaringan komputer pada model OSI. Sebelumnya ada perbedaan antara model OSI dengan TCP/IP. Untuk OSI model memiliki layer 7, yaitu application layer, presentation layer, session layer, transport layer, network layer, data link layer, dan physical layer. Sedangkan pada TCP/IP memiliki 4 layer saja, di mana application layer yang mencakup application layer, presentation, dan session layer dari OSI model. Kemudian ada host-to-host transport layer yang mencakup transport layer, internet layer yaitu mencakup network layer dari OSI model, dan network interface layer yang mencakup data link layer dan physical layer pada OSI model. Sekarang kita fokus ke OSI modelnya. OSI model memiliki 7 layer, yaitu di mana layer terbawah yaitu layer 1 adalah physical layer. Yang di sana ada physical struktur seperti kabel, hoops, dan lain-lain. Kemudian layer 2 yaitu data link layer. Di sana ada frames, yang ada MAC address. Kemudian pada layer 3 yaitu network layer, ada packets mencakup IP address. Kemudian pada layer 4 yaitu transfer layer, ada TCP host to host seperti host to host. Kemudian pada layer 5 yaitu session layer, yaitu sinkronisasi dan send to ports. Kemudian pada layer 6 atau presentation layer terdapat syntax layer. Kemudian pada layer 7 atau application layer yaitu end user layer atau tampilannya. Kemudian tugas-tugas dari tiap layer tersebut yaitu pada application layer bertugas menunjang aplikasi untuk berkomunikasi melalui jaringan. Presentation layer memformat data sehingga dapat dikenali di penerima. Session layer membentuk koneksi kemudian memutuskannya ketika seluruh data telah terkirim. Transport layer mengatur flow control, acknowledgement, dan mengirim ulang data jika diperlukan. Network layer menambahkan alamat jaringan pada paket. Data link layer menambahkan MAC address pada paket. Dan physical layer mengirim data melalui media transmisi. Selanjutnya protokol yang bekerja di OSI layer yaitu ada pada application layer, protokol yang bekerja yaitu HTTP atau Hypertext Transfer Protocol, ada FTP atau File Transfer Protocol, ada NFS atau Network File System, ada DNS atau Domain Name System, ada POP3 Post Office Protocol, ada MIME atau Multipurpose Internet Mail Extension, ada SMB atau Server Message Block, ada NNTP atau Network News Transfer Protocol, ada DHCP atau Dynamic Configuration Protocol. Kemudian ada pada presentation layer terdapat Telnet, ada SMTP yaitu Simple Mail Transfer Protocol, ada SNMP atau Simple Network Management Protocol. Kemudian pada session layer protokol yang bekerja yaitu NetBIOS. Kemudian ada NetBUI atau NetBIOS Extended User Interface. Kemudian ada ADSP atau Apple Talk Data Stream Protocol, ada PAP atau Printer Access Protocol, dan SPDU atau Session Protocol Data Unit. Pada transfer layer, protokol yang bekerja yaitu TCP atau Transmission Control Protocol.
Protocol dan UDP, yaitu User Datagram Protocol. Pada network layer terdapat protokol IP atau Internet Working Protocol, ada ARP atau Address Resolution Protocol, ada RARP atau Reverse Address Resolution Protocol, ada ICMP atau Internet Control Message Protocol, ada IGMP atau Internet Group Message Protocol. Pada data link layer ada PPP atau Point-to-Point Protocol dan SLIP atau Serial Line Internet Protocol. Kemudian pada physical layer tidak memiliki protokol khusus karena pada physical layer hanya mengirim bit-bit data. Ada perbedaan antara TCP dengan UDP. TCP koneksinya oriented, sedangkan pada UDP connectionless. Pada TCP pengirimannya slow atau pelan tetapi reliable, sedangkan pada UDP cepat tapi non-guaranteed transfer. Contoh yang TCP itu seperti email dan web browsing, sedangkan pada UDP seperti VoIP dan musik streaming atau streaming. TCP itu unicast, sedangkan UDP bisa unicast, multicast, dan broadcast. Typical TCP connection-nya itu web access, sedangkan typical UDP itu streaming. TCP menggunakan three-way handshake, sedangkan UDP tidak. Kemudian pada network protokol antara lain yaitu Serial Line Internet Protocol atau SLIP, kemudian ada Simple Mail Transfer Protocol atau SMTP, ada Hypertext Transfer Protocol atau HTTP, kemudian Telecommunication Network atau Telnet, File Transfer Protocol atau FTP, Lightweight Directory Access Protocol LDAP, ada Secure Socket Layer atau SSL, ada Simple Networking Monitoring Protocol atau SNMP, ada Secure Shell atau SSH, kemudian ada Post Office Protocol version 3 atau POP3, Internet Message Access Protocol atau IMAP, kemudian Internet Control Message Protocol atau ICMP, kemudian Point-to-Point Protocol atau PPP, kemudian Domain Name System atau DNS, dan HTTPS. Selanjutnya ada well-known port atau reserved port, memiliki range 0 sampai 1023. Well-known port atau reserved port merupakan port standar yang sudah ditetapkan oleh Internet Access Number Authority atau IANA. Reserved port hanya dapat diakses oleh sistem akun atau root akun. Ini adalah contoh dari reserved port. Selanjutnya, registered port memiliki range 1024 sampai 49151. Kemudian dapat diakses oleh program dengan program aplikasi yang digunakan oleh user akun biasa saja. Contoh registered port-nya seperti ini. Sekian standarisasi jaringan komputer. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.